Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Mahyuni, NIM 1054011001022. Di sini saya akan membahas materi tentang mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Dr. Sirajuddin SPD MPD. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar manajemen pendidikan. Jadi adapun pengertian konsep manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan merupakan prinsip-prinsip dan pendekatan yang digunakan dalam mengelola sistem pendidikan secara efektif. Kemudian tujuan konsep dasar manajemen pendidikan yang pertama yaitu efisien dalam menggunakan sumber daya, yang kedua efektif dalam mencapai tujuan, yang ketiga bermuara pada tujuan pendidikan yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk serta watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, mendukung kegiatan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Kemudian adapun manfaat dan fungsi konsep dasar manajemen pendidikan. Manfaat manajemen pendidikan itu sendiri yaitu menciptakan suasana belajar yang bermutu dan menyenangkan, meningkatkan kompetensi manajemen pendidikan bagi pendidik sehingga lebih profesional, menghemat sumber daya dengan hasil memuaskan dan mendapatkan tenaga kependidikan yang profesional. Kemudian fungsi manajemen pendidikan itu sendiri yaitu perencanaan atau planning, fungsi pengorganisasian atau organizing, fungsi peningkatan semangat atau motivasi, dan fungsi pengendalian atau kontrol. Fungsi-fungsi administrasi dan manajemen pendidikan. Hubungan antara administrasi dan manajemen, jadi kombinasi dari keduanya adalah penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh orang-orang secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Jadi proses administrasi dan manajemen pendidikan dalam penggunaannya secara umum, administrasi sering diartikan sama dengan manajemen. Administrator sama dengan manajer. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kesamaan fungsi dan proses administrasi dan manajemen pendidikan. Jadi setiap administrasi berjalan di dalam rangkaian proses tertentu. Adapun proses administrasi pendidikan itu meliputi fungsi-fungsi perencanaan, organisasi, koordinasi, komunikasi, supervisi, kepengawasan, pembiayaan, dan evaluasi. Semua fungsi tersebut satu sama lain bertalian sangat erat. Ruang lingkup administrasi dan manajemen pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan sebuah kompleksitas yang saling berkaitan dan merupakan sekumpulan fungsi-fungsi organisasi yang memiliki tujuan utama untuk menjamin efisiensi dan efektivitas pelayanan pendidikan yang diawali dari proses perencanaan, pengembalian keputusan, perilaku kepemimpinan, dan penyiapan alokasi sumber daya. Kemudian stimulasi dan koordinasi personil serta iklim organisasi yang kondusif. Ruang lingkup dari administrasi pendidikan itu sendiri, yang pertama administrasi peserta didik, yang kedua administrasi personel guru, ketiga administrasi kurikulum, keempat administrasi sarana dan prasarana, kelima administrasi anggaran biaya, keenam tata laksana atau tata usaha, dan yang ketujuh administrasi organisasi, kedelapan administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas, 9 administrasi supervisi atau pengawasan. Sedangkan ruang lingkup manajemen pendidikan itu sendiri, yang pertama manajemen kurikulum,
kedua manajemen personalia, ketiga manajemen sarana dan prasarana, yang keempat manajemen keuangan atau pembiayaan, 5 manajemen administrasi, 6 manajemen humas, ketujuh manajemen layanan khusus. Struktur organisasi dalam suatu lembaga. Pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan sistem tugas, pelaporan, dan hubungan kekuasaan yang dimana seluruh organisasi menjalankannya. Peranan struktur organisasi. Struktur organisasi dibutuhkan oleh setiap perusahaan karena seorang pemimpin tidak selalu mempunyai semua pengetahuan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan. Untuk dapat melaksanakan delegasi wewenang dengan baik, perlu pihak yang melakukannya menanggung resiko bahwa bawahan dapat membuat keputusan yang salah. Strategi organisasi. Yang pertama, strategi menjadi pendukung pengambilan keputusan. Kemudian strategi menjadi sarana komunikasi. Supervisi pendidikan dan kepemimpinan pendidikan. Pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah kegiatan membina para pendidik dalam mengembangkan proses pembelajaran termasuk segala unsur penunjangannya. Fungsi supervisi pendidikan. Yang pertama, penelitian, yang mana fungsi ini berarti harus menemukan solusi dari setiap masalah yang ditemui. Kedua, penilaian. Fungsi ini dapat mengukur tingkat kemajuan yang diinginkan serta sebesar apa yang sudah dicapai. Ketiga, perbaikan. Merupakan usaha untuk mendorong atau memotivasi guru agar ingin melakukan perbaikan dalam pelaksanaan tugasnya. Yang keempat, pembinaan. Fungsi ini digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi melalui pembinaan atau pelatihan kepada guru tentang alternatif baru dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Tujuan supervisi pendidikan membantu menciptakan lulusan yang optimal dalam kualitas dan membantu guru mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Kemudian ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komite sekolah. Jenis-jenis supervisi pendidikan: supervisi akademi, supervisi administrasi, supervisi lembaga. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor. Tanggung jawab kepala sekolah mencakup banyak aspek, mulai dari kebijakan sekolah hingga menciptakan lingkungan yang mendukung belajar. Keberhasilan pendidikan seringkali tergantung pada kompetensi, visi, dan kepemimpinan seorang kepala sekolah. Meningkatkan mutu pendidikan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas lembaga pendidikan. Kepala sekolah juga harus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait seperti orang tua, komunitas lokal, dan lembaga terkait lainnya. Peran kepala sekolah sebagai administrator. Yang pertama, secara statis bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kurikulum, kesiswaan, personel, keuangan, perlengkapan, dan administrasi hubungan masyarakat. Yang kedua, secara dinamis bertanggung jawab atas tugas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengawasan. Yang ketiga, hubungan masyarakat dengan menjalin hubungan baik dengan orang tua siswa, komite sekolah, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Peran kepala sekolah sebagai supervisor. Kepala sekolah sebagai supervisor berperan untuk membimbing, membantu, dan mengarahkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan untuk menghargai dan melaksanakan prosedur-prosedur pendidikan guna menunjang kemajuan pendidikan. Peran guru dalam manajemen pendidikan dan manajemen konflik. Yang pertama, peran guru dalam manajemen pendidikan. Tugas aset pembelajaran. Guru bertanggung jawab merancang, menyusun, dan mengelola kurikulum serta materi pembelajaran. Kedua, fasilitator. Guru berperan sebagai fasilitator dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Yang ketiga, ketua. Guru sebagai ketua bertanggung jawab mengorganisir dan mengendalikan kelas. Yang keempat, demonstrator. Guru berperan sebagai demonstrator dengan memberikan contoh konkret
dalam melaksanakan tugas atau keterampilan tertentu kepada siswa. Yang kelima, guru sebagai pelatih berperan membantu siswa mengembangkan keterampilan khusus atau kemampuan tertentu. Yang keenam, guru sebagai inspirasi, mereka memberikan motivasi, dorongan, dan pandangan positif kepada siswa untuk meraih prestasi dan mengembangkan potensi diri. Kemudian peranan guru dalam mengatasi konflik. Yang pertama, guru sebagai mediator. Kedua, melakukan pendekatan asertif. Ketiga, mendampingi siswa tanpa penghakiman. Keempat, memberikan edukasi. Yang kelima, mengkomunikasikan masalah siswa kepada wali. Manajemen strategi peningkatan mutu pendidikan. Manajemen peningkatan mutu pendidikan yang pertama yaitu kepemimpinan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah harus memiliki dan memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, memberikan layanan optimal dan disiplin kerja yang kuat. Yang kedua, guru. Pelibatan guru secara maksimal dengan meningkatkan kompetensi dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, lokakarya, serta pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan di sekolah. Yang ketiga, siswa. Pendekatan yang harus dilakukan adalah anak sebagai pusat sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. Yang keempat, kurikulum. Adanya kurikulum yang konsisten, dinamis, dan terpadu dapat memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga tujuan dapat dicapai secara maksimal. Yang kelima, jaringan kerjasama. Jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan masyarakat semata atau orang tua dan masyarakat, tetapi dengan organisasi lain seperti perusahaan atau instansi pemerintah sehingga output dari sekolah dapat terserap di dalam dunia kerja. Implementasi manajemen strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Implementasi strategi adalah proses manajemen mewujudkan strateginya dalam bentuk program, prosedur, anggaran, serta pengembangan strategi dalam bentuk tindakan. PC merupakan suatu proses yang menggambarkan serangkaian kegiatan, perencanaan, dan penetapan sasaran sekolah secara formal, dan misi adalah alasan keberadaan suatu lembaga. Strategi adalah sebuah rencana yang komprehensif mengintegrasikan segala resource dan kapasitas yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan kompetensi. Kemudian faktor pendukung dan faktor penghambat manajemen strategi terhadap peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, faktor pendukung. Sumber daya manusia sebagai pengelola sekolah, sarana dan prasarana, kesiswaan, keuangan atau anggaran biaya, kemudian kurikulum, keorganisasian, lingkungan fisik, perkembangan ilmu pengetahuan atau teknologi, peraturan partisipasi atau peran serta masyarakat, kemudian kebijakan pendidikan. Faktor penghambatnya, yang pertama, strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Pengelolaan pendidikan selama ini bersifat makro, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang proyeksikan di tingkat pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro atau sekolah. Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Definisi pengambilan keputusan. Menurut Syagian 2008 menjelaskan bahwa pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi. Tujuan pengambilan keputusan yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan dihasilkan hanya menyangkut satu masalah.
Artinya bahwa sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua atau lebih masalah yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, yang pertama posisi atau kedudukan, dua masalah atau problem adalah yang menjadi penghalang untuk tercapainya tujuan yang merupakan penyimpangan dari yang diharapkan, direncanakan, dikehendaki atau harus diselesaikan. Yang ketiga, situasi. 4. Kondisi adalah keseluruhan faktor yang secara bersama-sama menentukan daya gerak, daya berbuat, atau kemampuan kita. 5. Tujuan yang hendak dicapai, baik tujuan perorangan, tujuan unit, kesatuan, tujuan organisasi, maupun tujuan usaha pada umumnya telah tertentu atau ditentukan. Tahapan proses pengambilan keputusan. Menurut Boeh 2002, mengemukakan langkah-langkah dalam mengambil keputusan meliputi menuliskan pertanyaan, menentukan pilihan-pilihan, mengumpulkan informasi, membuat daftar pro dan kontra, dan mengambil keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Yang pertama, keputusan berdasarkan tingkat. Yang kedua, keputusan yang berdasarkan regularitas. Keputusan yang dikemukakan oleh Simon 1995 dibagi menjadi dua, yaitu pengambilan keputusan terprogram, pengambilan keputusan tidak terprogram. Definisi pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah proses berpikir dan tindakan yang dilakukan untuk menentukan solusi atas suatu permasalahan tertentu. Tujuan pemecahan masalah yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi risiko dan ketidakpastian, meningkatkan kualitas keputusan, mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan, meningkatkan kemampuan berinovasi. Tahapan proses pemecahan masalah. Yang pertama, mengenali atau menyajikan masalah. Tidak diperlukan strategi pemecahan masalah jika bukan merupakan masalah. Yang kedua, mendefinisikan masalah. Strategi pemecahan masalah menekankan pentingnya strategi pemecahan masalah. Menyajikan masalah dalam bentuk yang jelas sehingga tidak bermakna ganda. Menyatakan masalah dalam bentuk yang jelas sehingga tidak bermakna ganda. Menyusun hipotesis-hipotesis alternatif dan produser yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah tersebut. Menguji hipotesis dan melakukan kerja untuk memperoleh solusi, pengumpulan data, pengelolaan data, dan lain-lain. Solusi yang diperoleh mungkin lebih dari satu. Jika diperoleh satu solusi, maka langkah selanjutnya memeriksa kembali apakah solusi itu benar. Namun jika diperoleh lebih dari satu solusi, maka memilih solusi mana yang paling baik. Mari bergabung bersama kami di Universitas Muhammadiyah Makassar. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, khususnya program studi pendidikan guru sekolah dasar.